Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Elipsis di mana saja berada. Ketemu lagi dengan saya, Mahdalena. Pada kesempatan malam hari ini kembali menemui sahabat semua. Kami doakan semoga senantiasa dalam kondisi sehat, kondisi bahagia dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ketemu lagi setelah 2 pekan yang lalu kita bertemu dalam program yang sama, yaitu program Bincang Toko Elipsis ya, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan berbicara masih seputar buku, dan tentunya kita menghadirkan seorang narasumber yang sudah malang melintang di dunia perbukuan dan literasi negeri kita gitu. Baik. Pada malam hari ini, sebelum saya mengundang narasumber kita yaitu Mbak Anita Hairunisa, saya ingin menyampaikan sedikit atau memberikan gambaran sedikit kepada rekan-rekan semua tentang program kita. Jadi program kita ini yaitu merupakan program rutin yang diadakan setiap 2 pekan sekali dengan mengundang narasumber yang memiliki kapasitas atau kompetensi di bidangnya masing-masing gitu. Dan pada malam hari ini kita mengundang narasumber yang memang sangat sudah sangat berpengalaman dalam bidang penerbitan buku seperti itu. Nah, kita mengundang narasumber-narasumber yang berbeda setiap 2 minggu sekali itu, dan tentunya siapapun di antara kita bisa kita undang dan bisa berpeluang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan kita hari ini. Baik, selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwasanya bagi rekan-rekan yang ingin ingin mengirimkan naskahnya ke majalah digital Elipsis, kita masih menerima. Silakan kirimkan ke nomor WhatsApp redaksi di 0563029582 atas nama Kak Asna Rafiqah, atau bisa juga ke email langsung yaitu majalahelipsis@gmail.com. Selain itu, kita juga menerima kesempatan atau menawarkan sebuah tawaran menarik bagi rekan-rekan dan sahabat di mana saja berada, bahwasanya siapapun yang ingin menjadi cover majalah digital Elipsis, maka kita menerima dengan senang hati gitu. Ini kenapa kacamata saya? Oke, saya buka saja. Jadi majalah Elipsis ini kita menerima siapapun yang ingin menjadi cover dari majalah ini, dan tentunya nanti kita akan memberikan tawaran harga menarik bagi rekan-rekan yang nanti insya Allah akan tampil di cover majalah yang akan terbit setiap bulannya, majalah digital Elipsis setiap bulannya. Selain majalah ini bisa kita dapatkan dengan berupa digital, juga bisa didapatkan dalam versi cetak gitu. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan majalah ini dalam versi digital bisa, bagi yang ingin mendapatkan dalam versi cetaknya juga bisa. Kita membuka kesempatan itu. Tetap silakan hubungi nomor redaksi di nomor 0856 3029 582 atau langsung kontak ke kirim email ke majalahelipsis@gmail.com. Seperti itu. Baik, karena mungkin narasumber kita sudah bergabung, sebentar saya cek dulu. Oke, Mbak Anita sudah bergabung. Saya coba undang dulu ya narasumber kita pada malam hari ini, Kak Anita Hairunisa. Sebentar. Baik, saya sudah mengirim undangan kepada Mbak Anita atau Mbak Anita. Halo. Oke, Mbak Anita, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Milen. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu dengan Mbak Anita. Saya selalu mengikuti setiap kali Mbak Anita jadi narasumber di KMD atau di Elipsis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dari materi-materi yang Mbak sampaikan. Jadi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena Mbak berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Mbak selalu sehat. Amin. Ya. Amin. Ilen juga sehat dengan teman-teman di sana ya. Amin ya robbal alamin. Mbak di mana posisi sekarang? Sekarang di Bandung. Di Bandung. Oh, di rumah ya? Di Bandung. Lagi menikmati kesunyian, malam minggu yang sunyi, enak, liburan yang. Oh gitu. Malam minggu biasanya sama dengan ini ya, sama dengan kekasih hati. Oh sekarang sendirian gitu ya? Sekali ya Mbak. Seru banget tadi
Kayaknya cerita tentang program-programnya majalah Elipsis. Salut saya sama kalian semua. Masya Allah. Ini berkat yang pertama tentu berkat pertolongan Allah, Mbak, berkat rahmat Allah. Yang kedua juga karena ini foundernya sangat piawai mengkondisikan kami. Iya, Foundernya Bang Fen. Beliau ya bisa gitu menghandle kami yang memiliki beragam macam karakter iya, ini. Dan hebat juga itu. tentu tim yang solid, alhamdulillah. Betul, foundernya hebat sekali, bisa memunculkan talent-talent yang luar biasa. Ya, Mbak, betul sekali. Baik, Mbak, karena sekarang sudah pukul 20:06, kita mulai saja nggak apa-apa, Mbak, ya? Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah malam ini kita bisa bertemu. Dan saya tentu bersyukur dan sangat beruntung sekali gitu bisa bertemu langsung dengan Mbak Anita walaupun hanya di layar kaca gitu. Karena saya termasuk fansnya Mbak Anita nih. Saya suka dengan materi yang Mbak sampaikan. Termasuk waktu acara di ini di apa UPT Proklamator Bung Hatta. Saya sempat jadi peserta dan Mbak sebagai narasumbernya waktu itu. Gitu. Alhamdulillah. Berkat Berkat izin Allah kita bisa ketemu lagi dan selawat dan salam pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita akan berbicara tentang ini ya Mbak ya, industri buku di era digital ya, insya Allah. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, izinkan saya membacakan profil singkat Mbak Anita sebentar ya rekan-rekan. Saya akan bacakan. Nama beliau adalah Mbak Anita Hairunisa. Beliau merupakan founder Bitrate Publishing dan juga COO Light Sun Digital Library. Oke, di sini saya akan bacakan, Masya Allah. Yang pertama, beliau telah menerbitkan lebih dari 50 judul buku. Rekan-rekan sudah berapa? Rekan-rekan yang malam ini sudah menerbitkan berapa buku kah? berbeda situasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi ya Mbak ya, dengan melihat prestasi orang lain kita jadi terpacu juga untuk melakukan yang sama bahkan yang lebih gitu. Amin. Kemudian Mbak Anita juga penulis skenario games dan film layar lebar, animasi dan film pendek. Beliau adalah penggagas inkubator literasi Pustaka Nasional bersama Perpusnas. Beliau juga ada juri pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2020 dan 2021. Lalu juri pemilihan Duta Bahasa DKI tahun 2019, 2020 dan 2021. Juri pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2020, 2021 dan 2023. Beliau juga juri pemilihan Duta Baca Kota Bandung 2020, 2021, 2022 dan 2023. Keren. Sudah pengalaman sebagai juri. Beliau juga adalah beliau juga pembimbing penulisan ilmiah populer bersama BR Green, Kementerian SDM dan Kemendikbud. Beliau juga pembimbing penulisan ilmiah populer untuk Universitas Pajajaran, ITB, UIN Sunan Gunung Jati dan perguruan tinggi lainnya. Dan satu lagi, beliau juga pembimbing penulisan ilmiah populer dalam program penerbitan 5.000 buku ilmiah bersama Kemenak RI. Masya Allah. Kami harus banyak belajar ini dari Mbak Anita. Beliau bisa dilihat, dikontak di anita@bitrate.id atau langsung ke Instagram beliau ini, @anitahairunisa. Oke. Mudah-mudahan dengan rekan-rekan mengetahui profil singkat beliau, jadi semakin termotivasi dan tetap stay tune ya di acara kita ini, dan insya Allah kita akan banyak membahas nanti terkait industri buku di era digital ini. Karena ini merupakan sebuah tema yang sangat menarik gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini gitu. Baik Mbak Anita, sebelumnya mungkin kita mungkin mengetahui bahwasanya memang industri buku ini mengalami perubahan yang sangat signifikan ya Mbak ya, sejak era digital dimulai dan teknologi itulah mengubah cara orang dalam membaca, membeli, dan kemudian berinteraksi dengan buku, seperti itu. Dan itu adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari gitu Mbak. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita perubahan itu kita ikut dalam gelombang perubahan itu gitu. Yang dulunya kita bisanya begitu membaca buku ke perpustakaan misalnya, atau mungkin waktu saya kecil atau SMP dulu ya Mbak, ada semacam taman baca atau tempat peminjaman buku yang mana itu sangat ramai, itu sangat sampai antri minjam buku, antri Mbak, seperti itu. Betul. Tapi sekarang kita melihat
itu sudah mulai apa ya, sudah tempat penyewaan buku itu mungkin tidak laris lagi gitu. Boro-boro minjam buku, orang mungkin mending lebih baca ininya ya, baca e-book gitu, seperti itu gitu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Mbak Anita saya ingin bertanya beberapa hal kepada Mbak Anita, dan terkait dengan menurut Mbak sendiri bagaimana sih perkembangan buku di era digital ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri penerbitan sendiri. Mungkin bisa Mbak Anita jelaskan. Silakan, Mbak. Ya, Bismillah ya, Ilen. Di malam minggu jangan berat-berat, Ilen. Iya ya. Kita ngobrol santai aja. Oke. Ya. Jadi Baik. kalau tentang teknologi, ya kalau digital berarti kan berhubungan dengan teknologi ya, berhubungan dengan eranya sekarang. Kalau kita bilang ada suatu perubahan, sebut aja disrupsi lah ya. Nah, tapi kalau disrupsi itu kan memang terjadi di semua hal, bukan hanya di penerbitan. Nah, disrupsi ini yang udah mulai zaman pertama kali teknologi ditemukan, mulai dari zaman Renaissance dulu sampai sekarang itu sudah disrupsi sebenarnya apapun. Dan biasanya yang disrupsi itu adalah pola hidupnya manusia dulu kan, karena kitanya sudah bersentuhan dengan teknologi sehingga pola hidup kita pun jadi berubah. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi kepada kehidupan dan bidang-bidang lain, termasuk sektor bisnis, termasuk di dalamnya adalah industri penerbitan lah misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang khusus secara industri penerbitan, sebenarnya yang terjadi di masa era digital ini bukan hanya di yang memproduksi bukunya, tapi sebenarnya yang paling juga terasa itu di distribusinya, gitu ya, di distribusinya. Jadi kita belum bicara tentang modelnya, formatnya gitu, format bukunya itu kemudian ternyata ada buku digital atau apa, belum sampai ke sana. Tapi kita ngomong di yang paling terasa banget ya sama kita itu di distribusinya. Sehingga kalau distribusinya itu kan berpengaruh kepada pola konsumsi orang gitu ya, pola orang mengkonsumsi informasi, kemudian pola konsumsi orang untuk mengakses atau biasanya model beli buku seperti apa. Ini banyak yang kita temui nih kan, Lin ya, banyak toko buku yang kemudian tutup ya hal ini lah gitu kan. Lin tadi cerita tentang taman baca yang kemudian taman baca harus pinter-pinter nih munculnya seperti apa gitu. Banyak mereka kemudian mengadaptasi bikin kegiatan-kegiatannya online kayak gitu. Mereka yang biasanya pertama kali lah yang terasa banget itu adalah di situ, terutama di masa pandemi kemarin gitu. Pandemi ada plus minusnya ya. Dengan situasinya itu ada plus minusnya. Tapi memang di situ dia mendorong banyak hal yang kemudian terjadi percepatan gitu. Itu kalau di dunia di industri penerbitan itu terutama yang terasa sekali itu di jalur distribusinya. Mungkin kalau jalur distribusinya jadi jadi cukup repot ya, karena kita tidak menemukan lagi toko buku fisik gitu kan, kita tidak menemukan lagi kegiatan-kegiatan bazar buku gitu, tapi orang lebih lari kepada bagaimana mereka biasa membeli produk gitu kan, mungkin mereka lewat marketplace, mungkin lebih banyak lewat di digital gitu. Itu kalau dari sisi distribusinya. Nah, kemudian dari sisi lain sebenarnya dari produksi buku yang mulai dari nerbitinnya, dari mulai nerbitin buku, kemudian para penulisnya gitu. Sebenarnya di dunia di masa yang era digital ini sebenarnya seru loh, Ren. Kalau kita perhatikan, karena industri penerbitan itu butuh banget untuk adaptasi di masa yang digitalnya kuat sekali seperti saat ini. Ya sebut aja memang pola hidupnya orang sudah seperti ini gitu. Sehingga semua penerbit harus bisa adaptasi, tidak hanya di format itu misalnya biasa kita ngerbitinnya cuma cetak nih, kemudian kita memanfaatin e-book. Beruntungnya di Indonesia pemerintahnya mendukung sekali dengan keberadaan e-book, sehingga banyak bikin perpustakaan digital tuh yang kemudian teman-teman penerbitan terbantu karena ada pengadaan e-book dan lain-lain. Kalau masyarakatnya sendiri sih untuk beli e-book hanya sekian persen ya yang kemudian getol untuk membeli e-book. Tapi selebihnya lebih banyak adalah tadi pemerintah daerah, kabupaten ini, provinsi ini, kota ini, kemudian mereka berlomba untuk membuat. Tapi itu jadi menyuburkan ekosistem si e-book tadi gitu. Sekarang sih mulai kemunculan lagi. Jadi selain e-book ada namanya audiobook kan. Nah,
Kalau di luar mungkin format-format ini sudah terbiasa orang adaptasi, orang mengkonsumsinya dengan cara seperti itu. Kalau di kita enggak. Kalau di kita mungkin ya baru sekarang lah orang kemudian apa mulai berlangganan, mulai beli audio gitu kan, mulai beli ebook. Itu kita seperti itu. Tapi itu hanya format sebenarnya. Gitu. Kalau kita teliti lagi, penerbitan itu dengan adanya disrupsi digital sekarang ini sebenarnya sangat-sangat terbantukan karena kalau dulu kita cuma lihat naskah sebagai naskah buku cetak, naskah buku ini, naskah buku ini. Tapi kalau sekarang kita melihat naskah itu sebagai konten. Jadi tidak lagi formatnya hanya buku. Jadi konten. Jadi di dalamnya itu ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikomersilkan lah, dimonetisasi sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Jadi ada banyak karena dia betulnya konten. Dia sebetulnya sebagai data, gitu kan? Sebagai konten dan konten itu sekarang di zaman sekarang itu kan raja banget ya. Segala hal gitu. Dari mulai ini aja, dari mulai kita bicara buku kalau di Braille, dari mulai buku secara fisiknya aja, secara fisik. Buku itu kita lagi di Instagram nih, buku itu kan sesuatu produk yang instagramable banget. Ya, tumpukan buku, perpustakaan, itu kan sesuatu yang cantik sekali kalau difoto. Ya, jadi konten-konten yang bagus sekali. Makanya tuntutannya adalah sekarang mungkin buku-buku jadi lebih tampilan fisiknya tuh harus jadi lebih menarik, covernya lebih estetiknya lebih oke. Karena apa? Karena dia kalau dulu disebut don't judge a book by its cover, mungkin kalau sekarang memang we have to judge a book by its cover gitu, karena memang covernya harus cantik, harus menarik sekali ketika dia difoto, ketika dia muncul secara digital. Itu mulai dari situ. Itu sudah bisa jadi konten. Kemudian kita lihat banyak ya reels yang buku apa yang saya baca dalamnya kemudian dibalik, itu kan itu jadi konten orang segala macam. Kemudian baru dari fisiknya. Kemudian kita lihat sekarang banyak sekali bermunculan baik itu nanti jadi konten reels atau apapun yang dia adalah penggalan-penggalan buku di dalamnya gitu. Halaman-halaman betul ya di TikTok juga kan. Banyak sekali yang seperti itu, motivasi kayak atau apa hal-hal dari mulai yang galau sampai yang menguatkan itu semuanya ada gitu. Itu kan jadi salah satu jadi disrupsi juga dalam konsep buku gitu. Dan itu membuat orang jadi kalau bisa dimanfaatkan orang jadi itu buku apa, ini apa. Apalagi kalau kata-kata itu kena banget gitu untuk untuk yang lagi galau, yang lagi sedih itu kena banget itu. Iya kan, dapat banget. Nah, jadi ngaruh lagi udah tadi ke estetik halaman sampai depannya, estetik dalamnya pun jadi harus cakep, harus ciamik supaya biar bisa langsung dipakai untuk seperti itu. Gitu. Kalau nggak ada bahkan orang buat sengaja bikin yang template-nya buku kutipannya taruh di situ gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak hal dari buku belum kita bedah sampai ke konten-konten sampai ke dalam isinya ya, materinya segala macam belum sampai ke sana. Tapi dari sisi itunya pun sudah banyak sekali yang bisa dikomersikan, dimunculkan dari sebuah buku gitu. Jadi buku ini kalau di zaman sekarang dengan saluran digital yang luar biasa asik dan kerennya, itu tidak serta-merta membuat buku jadi mati. Buku fisik juga tidak jadi mati karena tadi itu. Jadi kalau kita memandang buku hanya sebagai sebuah format buku, ya sudah dijual gitu, ya memang kita jadi berat karena kita mengandalkan tadi saluran distribusinya yang fisik tadi gitu kan, toko buku segala macam. Tapi kalau kita bisa memulai dari awal itu menjadikan itu sesuatu, itu jadi sangat menarik. Dan kita itu sangat dibantu sekali sebenarnya dengan keberadaan digital ini. Bukannya jadi sesuatu matikan ini jadi susah, jadi repot. Enggak, sebenarnya kita sangat terbantu karena tadi kalau kita memandangnya memang sebagai fisik ya, tapi kalau kita memandangnya dia sebagai sebuah konten, wah itu nggak habis-habis deh. Satu buku mau dibedah kayak gimana pun gila deh. Semua konten kreator sebenarnya nyari inspirasi kan. Semua nyari inspirasi dan nyarinya kemana sebenarnya kalau buku itu bisa dimunculkan lebih leluasa lagi, itu keren banget.
itu baru sampai situ. Belum lagi kita bicara sampai ke dalam kontennya. Konten itu bisa mendasari berbagai macam short, berbagai macam video, macam-macam, sangat-sangat bisa. Dan Reels itu gitu ya. betul reels segala macam. Nah, jadi kalau kita kemudian melihat masa sekarang ini, orang jarang baca buku, tapi mereka mengkonsumsi informasi dalam bentuk slicing cecahan-cecahan tadi ya. Itu sangat suka, sangat banyak, dan kemudian nanti tertarik, ini apa sih, ini apa gitu kan. Nah, cuman ya itu, penerbit atau teman-teman penulis atau teman-teman yang membuat konten dalam artian ini, ya penulis lah kita melihat di sini, apakah siap dari awal untuk membuat konten yang seperti itu, gitu. Konten yang mau nggak mau nih, ketika kita buat buku sekarang di masa sekarang, berarti kita pikirannya bukan hanya dulu mungkin bikin buku keren-kerennya jadi film doang gitu kan, Iya, dan film itu betul. pikirnya terus jual ke PH. Kalau sekarang kan Iya. enggak, sekarang mau Dan dari itu awal. ya. Iya, sekarang semua bisa sangat-sangat bisa dengan dia lakukan mandiri gitu. Jadi seperti Betul. itu. Kalau kita ngelihat sebenarnya yang terjadi itu seperti itu. Jadi kalau memang di saluran distribusinya memang ya itu repot sekali. Tapi ketika kita bisa memunculkan demand-nya karena menganggap buku itu adalah sebuah konten, itu nggak habis-habis, Milen. Mau ngomongin dari mulai fisik sampul depan sampai kemana-mana itu nggak habis-habis, dan itu yang bisa dimanfaatkan. Perkaranya nanti kemudian apakah itu bisa dimonetisasi, ya iya tergantung nanti arahnya dari mana. Ujung-ujungnya anchornya sebenarnya adalah bukunya terjual kan gitu. Kalau dari penulis ujung-ujungnya adalah saya terbranding kan gitu, saya muncul sebagai orang yang memang dikenal, sehingga banyak jalur-jalur yang bisa saya manfaatkan. Kalau dulu kita penulis hanya mengandalkan masuk penerbitan, dan kemudian penerbit itu yang memaksimalkan kita lah menjadi apa gitu. Tapi kalau saat ini sebenarnya sejak awal pun saya sudah bisa memposisikan saya mau jadi gimana nih dengan konten saya gitu. Kita belum ngomong kontennya punya value bagus atau apa, kita belum ngomong seperti itu. Baru ngomong itu, karena zaman sekarang apapun kayaknya bisa jadi sesuatu ya, tinggal kita memilihnya. Yang kayak gitu sih. Itu sedikit ya. Sedikit gambaran asiknya sebenarnya saat ini di dunia penerbitan itu seperti itu. Jadi memang buku apapun kita tuh istilahnya tuh mikirnya terus itu, ini adalah konten gitu yang harus bisa dimaksimalkan menjadi apa. Dan keberadaan teknologi tidak mematikan kita gitu, tidak merepotkan kita. Keberadaan sosial media tidak merepotkan kita, justru kita bisa manfaatkan. Tidak membuat orang jadi nggak mau baca gitu, orang nggak mau ini, tapi orang kenal buku-buku tertentu yang tepat berpromosinya. Oke. Baik, Mbak. Saya merasa ini ya, enggak, saya mendapat insight baru dari yang Mbak jelaskan barusan. Karena gini, tadi kan Mbak menjelaskan bahwasannya lebih ke bagian distribusinya ya, Mbak ya, distribusinya yang tidak tepat. Artinya yang hari ini toko buku yang sudah mulai berkurang, yang mulai gulung tikar, yang mulai tutup dan lain sebagainya, itu menjadi kendala, dan itu tidak akan menjadi kendala kalau kita mau mensiasati kondisi hari ini dengan membuat buku itu sebagai konten, bukan sebagai sebagai sesuatu yang memang harus dijual saja gitu. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk itu gitu. Namun satu hal menarik yang menjadi pertanyaan saya begini, Mbak. Kita mungkin balik ke yang tadi ya, Mbak ya, bahwasanya kalau yang saya nilai dari Mbak gitu, yang dari Mbak sampaikan, bahwasanya sebenarnya industri buku fisik, ini saya ingin menggaris bawahi fisik dulu ya Mbak ya, karena kan itu yang saat ini menjadi sebuah yang mengkhawatirkan beberapa orang gitu ya Mbak ya. Maksudnya dengan banyaknya e-book gitu ya, e-book, audiobook dan lain sebagainya, itu banyak yang khawatir buku fisik ini lama-kelamaan akan mati, dalam artian orang nggak bakal ngelihat lagi gitu. Mungkin yang masih ngelihat itu mungkin orang-orang tua, bukan orang tua ya, mungkin generasi milenial ke atas gitu ya. Tapi kalau generasi sesudahnya mungkin sudah mulai ngeh gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya lebih e-book gitu. Nah, menurut Mbak sendiri, gini, dengan yang Mbak jelaskan tadi bahwasanya berapa sih persentase orang-orang yang memang membutuhkan buku itu untuk konten dibandingkan dengan mereka yang memang membutuhkan buku itu untuk mereka baca gitu loh Mbak. Kalau konten kan sekedar kita nggak tahu ya motivasi orang konten itu, mungkin biar
biar akunnya rame gitu ya. Kita nggak tahu ya Mbak ya, akunnya rame, follower nambah, terus dan lain sebagainya. Kita nggak tahu gitu. Alam itu kan rahasia masing-masing. Oke. Cuman yang saya ingin tanya, bagi mereka yang memang membeli buku itu memang untuk mereka baca, untuk mereka resapi gitu ya, itu gimana menurut Mbak membaca kondisi itu? Seperti apa gitu? Apakah persentase orang-orang yang membutuhkan buku fisik untuk konten itu bisa mengcover semua buku yang terbit gitu? Artinya penjualannya tetap akan sama dengan dulu ketika buku itu memang dicari orang karena mereka butuh untuk membaca, bukan sekedar konten aja gitu. Hmm. Mungkin Mbak bisa memberikan gambarannya seperti apa kira-kira gitu? Coba kita diskusiin ya, seperti apa. Kita bedah sama-sama. Kalau tanya saya keliru, apa-apa gitu. Ini juga kita ada masukan dari teman yang dengar. Sebenarnya kalau tantangan membaca itu selalu ada di setiap zaman. Nggak zaman sekarang aja yang ada platform sosial media itu yang katanya memicu, menurunkan penyebab utama penyebab utama orang-orang nggak mau baca. Di semua zaman saya rasa punya tantangannya sendiri untuk ya namanya membaca itu kan cukup berat ya buat baca buku gitu kan. Kalau kita mungkin melihat zaman perjuangan dulu kayaknya orang getol banget baca buku. Iya, segelintir orang yang kita kenal, yang kita tahu namanya. Mungkin Bung Hatta dan teman-temannya gitu. Tapi sebagian lagi juga enggak gitu. Sebagian lagi merasa buku adalah sesuatu yang jauh buat dia gitu. Nah, kalau sekarang saking begitu banyaknya pilihan informasi di tangan kita, itu membuat kita jadi memilih ya mungkin hidup ini sudah sangat berat sehingga memilih yang hiburan yang dia tahu akan gitu kan gitu jadi dianggapnya seperti itu. Tapi kalau saya lihat itu tadi bahas semua zaman pasti punya tantangannya dan kalau bicara tentang daya beli memang pasti daya beli untuk membeli buku fisik itu di semua negara juga sepertinya akan berada di usia-usia yang sudah mapan secara ekonomi ya. Mapan secara ekonomi, mapan secara intelektual, bahwa buku itu menjadi sesuatu yang memang dia perlukan untuk menunjang profesionalnya dia, menunjang karirnya dia, menunjang kesehariannya dia, gitu. Sehingga dia perlu membaca buku. Dan menganggap beli buku, belanja buku itu adalah sesuatu yang sangat perlu, gitu. Tapi di masa yang sekarang ini, memang kalau kita melihat karena tadi kalau dibilang hanya konten kreator nih, sebenarnya bukan konten kreator sih yang apa yang kalau kita bicara beli buku fisik, justru mungkin dia juga nggak beli buku fisik, tapi bagaimana sebenarnya yang tadi maksud saya adalah bagaimana kita nih sebagai penerbit harus bisa memaksimalkan buku fisik kita. Pasti kan semuanya anchornya ke buku fisik, pasti semuanya ke nggak mungkin anchornya nggak ke buku fisik, bahkan ya majalah-majalah besar yang kita tahu namanya mungkin seperti Tempo dan lain-lain, itu juga pada akhirnya segala liputannya mereka, segala risetnya mereka itu mereka bukukan, gitu kan. Sebagian ada dalam bentuk fisik, ada sebagian ada banyaknya sih dalam bentuk e-book. Tapi semuanya di anchornya tuh pasti segala informasi itu larinya ke buku, terutama ke buku fisik. Nah, tinggal kita bagaimana menemukan celahnya dengan informasi yang begitu luas dan orang itu kan sebenarnya menghabiskan banyak waktu ya di depan gawainya mereka. Sangat benar. Betul sekali. Iya, dalam bentuk apapun. Taruhlah mungkin nggak semuanya dia menghabiskan waktu dari ke WhatsApp atau ke tele atau ke apa, dia nggak menghabiskan waktu di situ. Tapi dia menghabiskan waktu di sosial media sebenarnya. Nih ya kan, membaca informasi dan orang terakhir kemarin saya kan jadi juri duta baca di Banten ya. Kemudian saya nanya, siapa di sini yang baca koran? Koran aja nih, koran lebih sedih sebenarnya dibandingkan buku. Kalau buku tuh nggak akan mati, Dilan. Buku itu akan terus karena buku itu collectible. Gitu. Coba, Ilen kalau punya buku dari zaman dulu aja, nggak, kayaknya orang jarang deh buku dibuang gitu aja. Paling disumbangkan. Iya kan? Iya, betul. Disumbangkan, benar, benar. Enggak. Kalau koran bisa dibuang, majalah bisa dibuang, gitu. Iya. Nah, kalau buku tuh enggak. Jadi buku dia akan lebih ada gitu kan masanya, dia akan terus ada, dia nggak akan mati. Beda dengan koran. Saya nanya sama teman-teman anak-anak duta bahasa, siapa di sini yang baca koran hari ini? Hening, nggak ada yang baca koran. Oke, yang suka baca koran deh dalam waktu sebulan ini siapa? Ada yang jawab, angkat tangan satu.
baca apa, baca koran ini. Oh, tapi yang lebih kebutuhan untuk tugas aja sih, kata dia. Oh, jadi lagi ujian memang kan dia jadi bikin bikin paper kayak gitu gitu. Oh, oke. Satu lagi yang saya baca, karena nggak ada yang baca koran, dia baca koran apa aja lah, saya bilang baca media apa aja gitu. Tapi bukan sosial media, angkat tangan akhirnya satu bilang iya saya baca media kampus, website kampus yang ada informasinya kayak gitu. Terus bilang oke, ini lebih ngeri ya gitu kan, kasihan gitu karena kita ngelihat industrinya lebih banyak lagi yang berjatuhan. Nah, kalau di buku sebenarnya dia nggak seperti itu. Kalau kita ngelihat aja kemarin mungkin di masa pandemi memang produksi buku tidak masif, tapi orang banyak yang membeli buku sebenarnya. Orang banyak yang kemudian menulis buku gitu. Tapi memang toko bukunya yang nggak ada, toko bukunya yang tutup. Tapi membeli bukunya banyak. Dan saya juga melihat baca beberapa berita-berita yang di luar, justru penjualan-penjualan mereka sebenarnya cukup bagus di masa itu. Gitu. Memang tidak menutup mata kalau digitalnya memang mengaruhi, tapi tidak mati di buku fisik gitu. Terutama di masa di sosial media ini. Asal memang membiasakan kita memberikan inspirasi-inspirasi, sebenarnya tujuannya itu bukan ke teman-teman konten kreator, tapi tujuannya adalah ke banyak orang. Jadi segala informasi promosinya buku kita itu bisa sampai menembus ke feednya mereka sesuai dengan konten yang suka mereka lihat. Yang suka nonton konten-konten nasihat-nasihat hijrah misalnya, muncul gitu kan, dan itu muncul dari buku. Nanti lari, cuman salahnya kebanyakan dari konten kita tuh tidak mengkreditkan bahwa ini buku apa gitu kan, tidak dimunculkan buku apa. Mungkin juga karena teman-teman penerbitnya tidak melakukan itu, tidak memunculkan, sehingga membuat itu menjadi konten-konten yang dilihat. Terus kan banyak sekali kata-kata yang menarik dari buku, cuman tampilan buku kita kan masih yang full text gitu kan. Nah, kalau full text di promosi ini kan jadi susah. Tapi kalau misalnya kita bisa meng-highlight sesuatu menjadi hal-hal yang menarik, tambah infografis atau apa, masuk ke situ, itu akan mudah untuk kita bisa menjadikan itu konten yang menjangkau. Gitu. Karena tadi mikirnya adalah ini tuh konten gitu, dari awal tuh konten, dijualnya gimana? Itu dari awal sudah dipikirkan seperti itu. Anchor-nya tetap buku fisik pasti. Gitu. Cuman ya kita harus pinter-pinter gitu. Justru kalau teman-teman konten kreator mencari ya seberapa banyak dibandingkan masyarakat ini yang jadi konten kreator, tapi pembacanya kan sebenarnya itu. Nah, setiap konten kreator ketika dia ingin membuat konten dan memvalidasi bahwa ini berasal dari buku apa kan, supaya kontennya tidak abal-abal, itu kan membantu juga gitu. Para pembaca yang langsung untuk gitu. Kalau data spesifiknya berapa banyak sih gitu yang beli buku saat ini gitu, buku fisik dibandingkan e-book. Sebenarnya e-book juga mereka nggak, kebanyakan kita terutama di Indonesia ya, kita nggak beli e-book. Kita kan langganan perpustakaan digital. Kita kan pinjem, kita coba berapa banyak pinjam. Iya, tapi kalau beli Nggak pakai musik, modal. iya pakai modal kan gitu. Jadi itu cuman kalau beli buku, justru lebih banyak yang membeli buku fisik sebenarnya. Dasarnya seperti itu. Kalau audio ada peningkatan tapi nggak banyak gitu. Maksudnya nggak yang kemudian seperti ini. Jadi buku fisik itu cuman mungkin proses distribusinya yang jadi berbeda gitu, karena pembeliannya itu tidak di toko buku tapi di marketplace misalnya seperti itu. Dan di marketplace kemudian ada lagi isu-isu ya, buku bajakan dan lain-lain. Terlalu panjang lah jadi kalau ke sebelah itu. Tapi kalau ke sini menurut buku itu tidak mati gitu. Cuman kita memperluas lagi, broad lagi, bahwa asik banget ya dengan teknologi ini membuat buku itu menjadi jauh lebih abadi, mau dijual kapanpun masih bisa. Kalau dulu, kalau cuman kita masukin buku ke toko buku, masa hidupnya buku tuh sangat pendek, 6 bulan paling. Ketika buku sangat mengandalkan toko buku dan semua berjubel di toko buku, itu masanya lebih pendek lagi, karena memang ya terlalu banyak judulnya, penerbitnya banyak sekali. Tapi kalau sekarang, kita bisa lebih panjang sebenarnya gitu, asal kita memang mau melakukannya dan melakukan promosinya pun jadi memang cukup dibutuhkan kolaborasi ya, nggak hanya sekedar si penerbitnya, penulisnya juga. Tapi dia tidak akan mati, Len. Jadi buku fisik itu tidak akan pernah mati dibandingkan yang tadi. Kalau kita bandingin sama-sama koran atau majalah, buku fisik itu nggak pernah mati. Ya. Gitu. Ya. Ini berarti
kabar baik ya, maksudnya ini kabar gembira untuk penerbit dan juga penulis tentunya ya. Bahwasanya jangan sampai kita merasa ketika buku digital semakin banyak gitu ya, e-book dan lain sebagainya, kemudian kita tidak tidak memiliki peluang lagi untuk ya tentu ujung-ujungnya kan kita cuan ya Mbak ya. Iya. Bagaimanapun penerbit tentu ya bagaimana bukunya bisa terjual gitu ya seperti itu. Mm. Dan yang saya Mbak bahwasanya memang ternyata justru dengan perkembangan digital hari ini, perkembangan teknologi di era digital hari ini itu menjadi sebuah apa ya, sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi penerbit dan penulis tersendiri gitu. Jadi mereka apa ya, metode metode mereka untuk jualan itu jadi lebih murah dan gampang. Murah dalam artian secara kalau menggunakan Facebook atau menggunakan Instagram lah ya Mbak ya, Mm. bikin reels gitu kan. Bikin reels di Instagram tentang konten bukunya, ternyata orang jadi kena gitu. Itu kan nggak bayar kecuali pakai data mungkin ya. Beli pakai data aja. Beda dengan dulu kan harus ini segala macam gitu ya. Karena gini juga Mbak, saya teringat saya sempat menyimak beberapa reels Instagram yang isinya itu kutipan-kutipan buku. Itu yang share-nya itu sampai puluhan ribu gitu loh Mbak. Itu kan luar biasa. Artinya kan peluang itu memang terbuka sangat lebar di depan mata bagi penerbit dan penulis, dan tentunya mereka ya penerbit dan penulis harus lebih jeli ya memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dan jangan sampai stagnan di metode lama gitu, memanfaatkan jualan secara ini aja face to face, kemudian atau mengandalkan toko buku yang mana toko buku itu kan sudah banyak yang berguguran gitu, Mm-mm. berguguran di jalan literasi Mbak ya. Iya. Baik, kemudian ya, menurut Mbak sendiri apa ya? Apakah jadi berarti Mbak mengatakan sebenarnya buku fisik ini tidak akan mati gitu, tapi dengan kondisi minat generasi kan kalau kita mungkin Mbak dan saya mungkin termasuk generasi milenial ya Mbak ya, yang mungkin sebentar lagi generasi alfa dan seterusnya, generasi Z, generasi alfa dan seterusnya itu akan menjadi penerus penerus kita, Mm. dan tentunya generasi kita ini akan berkurang lama kelamaan gitu. Sementara kan generasi Z itu kalau yang saya baca di beberapa referensi ya Mbak, generasi setelah kita, mereka itu orang-orang yang nggak begitu doyan baca buku fisik gitu. Nah, mungkin Mbak saya mau klarifikasi dulu nih ke Mbak nanti, apakah itu benar atau tidak itu mungkin bisa diinikan gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata pasar kita adalah mereka nanti, tentu otomatis tetap industri buku fisik ini tidak mempunyai masa depan yang cukup cerah juga, karena bagaimanapun mereka mungkin lebih suka mencari di e-book saja. Kalau cuma untuk sekedar konten, mungkin mereka bisa cari di e-book aja nanti, atau cari di Google, atau dicari di postingan-postingan penulisnya gitu yang dia kutip terus bikin kontennya dia, atau dia dibaca dari segitu saja terus mereka jadikan konten. Apalagi mungkin budaya baca mereka tidak tidak bukan untuk ilmu pengetahuan gitu. Ini walau alam mungkin dikoreksi nanti, Mbak. Mm. Mungkin bukan untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk kontennya, untuk branding dirinya, untuk melariskan akunnya dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak sendiri itu gimana gitu? Iya, iya. Itu kan apa ya? Gimana menurut Mbak? Mungkin Mbak bisa memberikan pencerahan untuk Iya, kita. ini Silakan. memang tantangan yang luar biasa ya buat kita. Dari satu sisi kita begitu banyak channel yang bisa kita manfaatkan, ya tapi kita bersaing dengan mereka, dengan channel-channel itu bersaing dengan hal-hal lainnya. Karena buku itu sebagai konten yang bersaing dengan konten-konten lainnya. Eh, Kalau memang tadi penerbit hanya mengandalkan pendapatannya dari penjualan buku fisik, ya memang buku fisik akan mati, tapi juga dia nggak akan besar-besar banget. Iya. Tapi kalau kita bisa mengoptimasi pendapatan kita dari buku sebagai konten, itu bisa jadi banyak sebenarnya yang dilakukan oleh penerbit gitu. Tapi ya Iya. memang butuh tim di belakang layar, nggak semudah itu kan. Kita butuh tim yang bikin reel, kita butuh tim yang ini gitu. Tapi bisa dimonetisasi sebenarnya sama penerbit. Bahkan buku itu bisa menginspirasi segala banyak hal, bisa menginspirasi menjadi penerbit, kemudian mengolahnya menjadi FGD dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau sekarang kita hanya mengandalkan literasi itu ke buku fisik, ya memang repot gitu Iya. kan. Kalau literasinya hanya berkaitan dengan yuk baca buku fisik, itu memang jadi repot. Tapi ketika kita bisa berpikir bahwa literasi ini sangat sangat luas, dan bagaimana kita menghadirkan berbagai macam informasi kepada generasi-generasi berikut kita gitu kan, dari generasi ini setelah kita, dengan konten-konten yang baik,
sebagai bagian dari tadi gerakan literasi, saya rasa itu jadi lebih asik ya gitu. Memang mereka punya tantangannya sendiri ya, karena satu, aksesibilitas, apalagi kalau kita ngelihat mereka yang anak-anak zilenial atau alpha yang mereka sekian tahun besar itu di masa pandemi. Ya. Mereka dilarang keluar, mereka terbiasa dengan gadget, mereka mau berposisi ke gadget, ke mall nggak bisa, dan mall atau toko buku lah ya, kita nggak usah ngomong mall, toko buku juga banyak yang tutup. Tapi masalahnya bukan hanya toko buku yang tutup, toko macam-macam atau mall yang macam-macam juga tutup. Emang dunianya gitu kan, sekarang banyak mall yang tutup gitu kan. Atau kalau kota besar itu yang lain-lain, toko-toko juga tutup karena semuanya lari kepada mungkin online penjualannya seperti itu. Jadi ya mau disalahkan, mau dibilang, aduh kalian tuh gak suka baca gimana. Tapi memang mereka dibesarkan dengan situasi yang seperti itu gitu. Jadi tantangan buat kita gitu kan. Gimana kita kan pandemi itu gak setahun kan. Pandemi itu bertahun-tahun yang membuat kita ya memang terdisrupsi juga kemudian pola hidupnya. Nah, jadi ya nggak salah juga kalau mereka ternyata jadi seperti itu gitu. Tinggal kita nih, bagaimana apa yang kita lakukan untuk kita selalu ada tantangan di setiap zaman gitu. Zaman yang sebelumnya, zaman yang zaman yang mungkin resesi, ada tantangan lagi. Ada zaman yang pandemi, ada tantangan lagi. Nah, sekarang gimana kita memunculkan, mungkin kalau dulu anchor-nya adalah buku dulu dikenalin, baru lari kemana-mana produknya. Tapi kalau sekarang mungkin tantangannya jadi berbeda. Kita kenalin dulu di bukan hulunya, tapi hilirnya dulu kita munculin, sampai akhirnya mereka melihat ini berasalnya dari mana, baru mereka mencari. Gitu. Ini contoh. Jadi kan ada program nih di salah satu provinsi lah di Pulau Jawa, yang mereka itu programnya itu bikin pokoknya ada leadernya gitu, yang kemudian tugasnya itu salah satunya adalah mereka bikin resensi dari buku anak-anak sekolah. Jadi awalnya mereka suruh baca serentak 15 menit sebelum sekolah, sebelum masuk kelas. Habis itu mereka disuruh bikin resensi, yang bagus-bagus resensinya dilombakan lah gitu. Sampai akhirnya ada jamborenya dan lain-lain gitu. Cuman kan masalahnya saya melihatnya, kalau saya yang melihatnya, kok kayaknya hanya anak-anak pinter doang ya yang bisa ikutan gitu. Hanya anak-anak tertentu aja yang bisa ikutan. Padahal cara ya seperti belajar, membaca buku juga caranya berbeda-beda gitu. Bagaimana kita mengenalkan juga caranya berbeda-beda. Sehingga waktu itu kita tantang nih, kita penasaran ya. Coba kita lihat seperti apa. Akhirnya kita di usia anak yang SD, kita bikin program, jadi mereka kita ajak untuk nulis, untuk bercerita dulu. Gitu. Mereka bercerita dulu, apa yang aja dari cerita mereka. Nah, ketika mereka bercerita, mulailah mereka kan bikin cerita tuh, misalnya nih, dia bikin cerita tentang ikan paus. Ya kan? Dia anak-anak ini kan nggak pernah lihat ikan paus, lihatnya ikan paus di YouTube gitu. Dia nggak pernah lihat ikan paus langsung di laut, itu kan nggak pernah gitu, lihatnya di YouTube. Kemudian dia bingung kan, tapi mungkin di film, terus ya YouTube lah mungkin dia melihatnya, film kartun mungkin dia lihatnya. Kemudian dia bingung, tapi film ikan paus itu makan apa ya, kata dia. Ikan paus tuh tidurnya di mana, tidurnya gimana ya. Akhirnya karena dia bingung, kemudian dari situlah kita masuk kenalin, yuk kita lihatnya di buku. Kita lihatnya di buku, ikan paus itu makannya apa, ikan paus tuh tidur nggak gitu, kita lihat. Kemudian mereka lihat, oh ternyata begini. Jadi mereka mulai mengenalkan, oh iya, anchor-nya tetap saya harus cari buku nih, ke segala hal yang saya harus nemukan. Ketika saya udah nggak nemukan di mana-mana, saya akan cari di buku. Memang otomatis, makanya buku itu, kenapa saya bilang keterbacaannya harus terlihat, muncul di digital, karena mereka nyarinya di situ dulu gitu. Segitu dia dapat informasinya, oh ikan paus, segala hal tentang ikan paus, ada artikelnya itu merujuk ke buku, dicarilah kemudian bukunya, atau dia minta pada orang tuanya minta beli buku itu. Jadi memang harus seperti itu gitu ya, karena mau nggak mau dia memang hidupnya di ini nih di gawai gitu, sehingga kita munculkannya seperti itu. Dan ternyata luar biasa di usia-usia yang bahkan sampai kita di usia TK itu dia bisa nulis buku.
Jadi memang mulainya dari bercerita dulu gitu, bercerita, kemudian akhirnya dia minta sama orang tuanya pengen beli buku ini, buku ini, buku ini. Kalau terus kita ngajarin ke orang tuanya, silakan apakah bisa bisa membeli atau yuk kita cari di perpustakaan mana. Karena kan keberadaan perpustakaan juga tujuannya untuk itu kan gitu. Ya. Untuk memberikan fasilitas buat masyarakat. Yuk kita cari gitu. Nah, disitulah kemudian dia oh iya ya gitu. Nah, jadi menurut saya pinter-pinter kitanya nih penggiat literasi, kalau memang kita nggak pengen informasi edukasi, informasi yang tepat itu terputus hanya di konten-konten saja, tapi harus ke anchor-nya ke bukunya, membiasakan mereka ya memang kita harus berkreativitas di hilirnya supaya mereka tertarik ke hulunya. Kalau dijejelin bukunya langsung di depan mata, susah karena dia ya, kan kenapa saya harus gini? Kan mencarinya bisa lebih cepat gitu kalau lewat buku. Nah, itu dia makanya saya bilang tadi keberadaan digital ini sebenarnya sangat bisa kita manfaatkan. Tujuannya tadi supaya memang terbaca segala isi buku tertentu tuh isinya ketahuan ya dari situ gitu. Karena kalau saat ini ya ketika seorang penulis, kita ngomongnya jadi penulis ya, ketika seorang penulis dia menerbitkan buku ya, itu jatuhnya bukan hanya sebagai oh ini produk saya enggak, tapi itu sebagai IP-nya dia, intellectual property-nya dia. Ya. Gitu, sebagai kartu namanya dia, intellectual property. Jadi yang dilihat harus jadi lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan cuan dari si bukunya saja. Gitu. Jadi harus memang bisa menjadi hal-hal lainnya, bisa jadi film, bisa jadi dia mungkin menawarkan bikin FGD, bikin diskusi segala macam, berangkat dari bikin pelatihan, berangkat dari buku yang dia buat. Gitu jadi mana-mana ya. Apa Mbak? Justru kita jadi tercerahkan, jadi berkembang gitu kan, pembahasan berkembang, kita jadi tercerahkan gitu. Iya, Dan artinya ya intinya memang kita nggak boleh diam stagnan dengan kondisi yang ada gitu ya Mbak ya. Kita terus bergerak. Juga jangan sedih dengan aduh teknologi jadi menghabiskan. Enggak, justru kita sangat terbantu. Seperti hal-hal kita sehari-hari terbantu dengan pencarian yang kita lakukan di internet. Ya, benar. Gitu. Betul. Kalau saya sih akhir-akhir ini sangat terbantu dengan ChatGPT, Mbak. Nah, itu. Ayo. Sangat terbantu gitu. Baik, Mbak, sekarang sudah pukul 20.48. Waktu kita tidak banyak karena Instagram, kalau Instagram ini kan cuma 1 jam, Mbak. Itulah kekurangannya gitu. Mudah-mudahan kita bisa di lain waktu bisa diskusi lagi ya, Mbak ya. Tapi saya ingin bertanya lagi nih, Mbak, tapi nanti kalau waktunya sudah mepet, saya izin nutup langsung nggak apa-apa, Mbak ya. Aman. Biasanya Instagram dia otomatis nutup sendiri, jadi sebelum dia nutup kita yang nutup gitu. Nah, saya ingin tanya tentang ini, Mbak, tentang keberadaan perpustakaan digital. Kayak kalau di perpus ini kan ada Ipusnas gitu, Mbak ya. Dan saya lihat kebetulan saya juga udah lama jadi anggota Ipusnas itu ya. Saya lihat memang animo masyarakat untuk meminjam buku itu luar biasa gitu, Mbak. Sampai buku yang sampai apa ya, ada yang waktu itu saya baca bukunya nggak terlalu terkenal bagi saya gitu. Mungkin karena saya yang kurang update ya. Tapi saya lihat buku itu banyak sekali yang minjam gitu. Artinya kan itu bisa mematahkan atau mematikan rezeki dalam tanda kutip pada penerbit buku gitu ya Mbak ya. Mereka mungkin lebih milih minjam buku di Ipusnas dibandingkan beli buku fisik gitu Mbak. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini menurut Mbak sendiri bagaimana tuh? Itu tantangan atau apa kalau menurut Mbak dengan kondisi itu? Oke, memang ya karena saya di perpustakaan digital juga dan di penerbit juga, memang itu jadi dilematis segini. Kalau sebagai penyedia perpustakaan digital bagi kita ya mana-mana aja sebenarnya gitu kan sistemnya. Apakah itu pembelian atau apa? Memang kan nggak enaknya kalau buku beli e-book nggak kayak beli buku fisik. Ketika kalau orang beli buku fisik terus disimpan di rak buku perpustakaannya, semakin banyak orang baca tuh buku kan makin jelek ya. Benar. Robek lah halaman. Otomatis kan nanti ada pertanyaan tuh beli buku lagi. Oh buku ini banyak yang baca, berarti harus dibeli lagi. Penerbit senang dong. Wih beli lagi tahun depan nih bukunya laku banyak gitu. Nah kalau buku digital sekali dia beli itu buku kan nggak akan robek, nggak akan rusak gitu. Kecuali device-nya rusak atau gimana kan? Nggak akan hilang kecuali si itu nggak berlangganan lagi perpustakaan digitalnya gitu kan sehingga hilang. Dan itu juga menjadi satu hal yang dilematis sebenarnya. Misalnya nih satu pemerintah kota mereka membuat perpustakaan digital, kemudian dia
berlangganan kepada satu provider penyedia perpustakaan digital. Di situ dia pengadaan buku. So, ketika budget untuk berlangganan itu sudah tidak ada lagi, mungkin ganti kepala atau ganti kepala daerah atau apa sih, berarti kan hilang tuh. Terus dia mikir, itu yang kemarin kita beli sekian miliar itu kemana ya? Nggak kepegang, nggak beda dengan buku fisik, udah dibeli sekian miliar, ada fisiknya kan, mau ganti kepala, tetap ada. Kalau mungkin karena sudah hilang, karena nggak ada langganan lagi kan sama provider itu nggak enaknya dari pemilik perpustakaan. Nah, sama penerbit juga sama nggak enaknya. Kan nggak enaknya kenapa? Karena buat mereka, butuh buku sekali jadi beli, gak robek-robek. Itu aja gitu, selama perusahaan itu udah aja begitu. Kita cuma bisa ngeliatin dia baca terus 10 tahun dia pakai, harus rusak gitu. Gitu kan. Nah, penerbit itu menginginkan ayo dong bikin sistem yang baru gitu, supaya ada win-win solution gitu. Karena digital ini memang asik, karena penyerapannya banyak, terus dia meningkat, anggarannya itu selalu meningkat. Dan ibaratnya bikin e-book itu low cost lah gitu kan, karena dia bikinnya barengan dengan si buku fisik gitu, seperti itu. Cuman ya tadi gitu, mematikan sebenarnya tidak, karena namanya sebanyak-banyaknya perpustakaan, membeli itu unitnya nggak pernah banyak, paling dia 5-10 gitu kan. Jadi dia tidak akan mematikan sebenarnya. Memang kalau kita melihat kok banyak ya gitu yang membaca bukunya, karena ya tadi free dan orang bisa dari mana aja. Misalnya saya di Bandung atau Jakarta, saya bisa meminjam buku dari perpustakaan nasional, saya bisa meminjam buku di perpustakaan Kalimantan, mana-mana aja kan saya bisa dapetin gitu. Jadi singkatannya banyak orang yang bacanya. Walaupun sebenarnya keberadaannya sendiri tidak terlalu, kalau kita ngeliatnya iPusnas emang sudah sangat besar, tapi banyak juga perpustakaan digital yang lainnya. Ini kok nggak jalan-jalan ya, kok nggak banyak, sesuai ekspektasi kami gitu. Nah, jadi sebenarnya dia tidak akan mematikan si industri buku gitu. Justru dia memberikan tantangan baru sebenarnya. Tadi ada isu ini, jadi dia tidak akan mematikan industri buku fisik sebenarnya itu. Kemudian mematikan industri e-book, enggak juga gitu, karena memang ada sekian orang yang memang karena kebutuhannya mereka tetap mengejar sampai mengejar ke e-book, bahkan mengejar ke audio. Nah, di buku fisik dia tidak akan tergantikan dengan itu, tidak akan tergantikan dengan perpustakaan yang terus membeli, karena kalau perpustakaan daerah gitu ya, atau kampus yang mereka pasti fisik beli, e-book juga beli, dan belinya tidak pernah banyak gitu. Jadi kalau ditotalin, ya kalau di total pengadaannya ya kelihatan besar karena yang dibelinya ribuan judul. Tapi satu judul itu cuma membeli sekian kopi yang tidak banyak gitu. Jadi dia pada dasarnya tidak akan mematikan si buku fisik tadi gitu. Jadi kekhawatiran kita tuh terlalu banyak khawatirnya begini gitu. Sebenarnya yang mematikan itu bukan adanya teknologi digital yang mematikan gitu, bukan. Tapi tadi kalau teknologi digitalnya membuatnya tadi bisnis, tapi bukan hanya di buku, di bisnis apapun sebenarnya emang jadi tadi gitu kan, kayak mall-mall pada tutup, banyak mall yang tutup, kita juga lihatin sekitar. Kalau di Pulau Jawa tuh banyak sekali mall yang pada tutup. Kemudian orang beralih cara membelinya seperti apa gitu. Kemudian orang beralih cara mengakses informasinya seperti apa. Kalau dulu mungkin pilihannya, saya juga masuk anak daerah yang larinya ke taman baca gitu kan, pilihannya ke sana. Tapi kalau sekarang ya informasi itu ada di tangannya dia. Mau kita ada di mana, informasi ada di tangan dia. Mungkin, tapi memang tidak semua daerah di Indonesia punya sinyal bagus. Tapi setidaknya tadi sosial media itu ada di tangan dia. Sehingga kalau penerbit bisa berpikir, dan memang tidak mudah untuk ke arah sana, tapi bisa melihat bahwa peluang cuannya saya tuh tidak hanya di buku fisik gitu. Buku fisik ini akan jadi anchor. Mau nggak mau buku fisik ini adalah sesuatu yang sangat suci gitu. Dia sumbernya, belum dia berubah menjadi berbagai macam gitu, format gitu. Karena digitalnya itu kita perlukan. Dan tidak ya tadi kekhawatiran kita, ya kalau kita melakukan penerbitan atau menerbitkan buku as usual ya, seperti sebelum-sebelumnya. Cuma masalahnya sekarang masanya sudah berjalan gitu. Jadi mau nggak mau kita ya terdisrupsi ya, dan kita harus
selancar dengan disrupsi itu. Gitu. Betul. Dan memang kita jangan sampai tenggelam ya Mbak, tenggelam dengan gelombang itu kita memang harus ikut. Dan kalau saya mengambil kesimpulan dari yang Mbak sampaikan tadi, bahwasanya justru dengan kondisi tantangan yang semakin berat ini yang membuat inovasi kita memang semakin maju gitu Mbak. Kita mikir lagi gimana ya biar buku fisik ini tetap ada, atau gimana ya pengganti buku fisik yang masih yang tetap bisa, artinya kita dipaksa terus nih otak nih untuk mikir gimana caranya ya supaya bisa tetap eksis walaupun kondisi berubah dengan sedemikian cepat gitu Mbak ya. Iya. Dan tentunya Allah menganugerahkan kita otak ya Mbak. Kita kan ya, Iya. kita kan bukan orang yang dianugerahi dengan kecanggihan otak, kan jauh lebih canggih dibandingkan teknologi digital kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin barangkali Mbak ya. Iya. Baik Mbak Anita, ini jam sudah menunjukkan pukul 25.06. Saya khawatir nanti kita dipotong langsung oleh Instagram. Jadi kita tidak sempat membuka pertanyaan kepada kepada audiens karena seru sekali. Mudah-mudahan lain waktu Mbak bersedia lagi jadi narasumber kita ya, insya Allah. Karena masih banyak, saya punya 12 list pertanyaan, baru 2 yang terjawab, itu pun dengan pembahasan yang luar biasa gitu, yang memberikan insight dan pencerahan banyak. Jadi kayaknya saya pengen lagi nih nanti lain waktu kita diskusi lagi insya Allah Mbak ya. Nah sebelum kita tutup, saya minta mohon kesediaan Mbak untuk memberikan closing statement. Mungkin 3 menit Mbak untuk memberikan closing statement atas tema dan diskusi kita malam ini. Silakan. Nah, kalau saya mesti melihat ini juga yang dilakukan keseharian saya, bahwa kita melihat buku itu tidak hanya berhenti di format fisik aja gitu. Kemudian kalau kita bicara buku di format fisik, kemudian tantangan literasi harus membaca buku di format fisik, itu memang menjadi kita jadi seperti mundur gitu, mundur ke belakang. Kita jadi menafikan bahwa adanya teknologi gitu. Justru adanya teknologi ini harusnya bisa membantu kita, mengakselerasi kita. Kita juga suka dapat informasi. Kita sekarang coba sebagian besar orang dapat informasi, dapat berita dari mana? Dari sosial media. Dibandingkan baca berita langsung gitu kan di baik itu elektronik apalagi di koran. Dan lain lagi kalau kita membahas lagi, sebenarnya koran dan majalah nggak pernah bergerak literasi. Mereka selalu bicaranya berita-berita, tapi tidak, sebenarnya mereka bagian dari literasi juga, tapi mereka tidak pernah menyuarakan bahwa mereka adalah bergerak di literasi, nggak gitu. Penyampaian informasi aja, padahal sebenarnya kita sama-sama. Nah, kita sebenarnya jangan takut nih. Bahkan keberadaan ChatGPT juga bukan sesuatu hal yang menjadi menakutkan buat kita akan mematikan kita, enggak. Justru kita berselancar karena semuanya itu baik buku fisik itu semuanya itu adalah dengan keberadaan buku fisik, kemudian keberadaan digital itu menjadi sesuatu yang akan mempermudah kita. Karena teknologi itu tujuannya untuk mempermudah. Teknologi itu nggak punya nilai apa-apa. Yang memberi nilainya itu kan kita gitu. Jadi kita yang memberi nilai teknologi itu, karena dia punya apa. Jadi kita mau jadikan apa? Kita punya buku nih, kita manfaatkan dia jadi apa agar keterbacaannya luas. Kayak sekarang yang paling utama adalah keterbacaannya luas. Makanya saya selalu bilang itu adalah data, itu adalah konten. Yuk kita maksimalkan, kita berikan informasi yang jelas. Karena kalau buku, sesuatu yang menjadi buku itu kan insya Allah tervalidasi ya, informasinya, kata-katanya. Nah kita bantu untuk memperluas keterbacaannya agar anak muda atau generasi muda kembali lagi kepada ruhnya, source-nya itu apa gitu. Tapi harus tahu dari seperti apa. Jadi jangan khawatir karena semua itu, bahkan ChatGPT sekalipun, bahkan algoritma sekalipun, itu semua digerakkan oleh logika manusia. Gitu. Closing statement Mbak membuat melegakan gitu. Membuat kita lega dan menghilangkan rasa cemas yang sempat hadir sebelumnya gitu Mbak. Baik Mbak Anita, waktu menunjukkan pukul 25.09. Saya mengucapkan mewakili tim majalah Ellipsis, mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anita atas kesediaannya berbagi ilmu. Dan saya pastikan insya Allah ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya Mbak. Mudah-mudahan lain waktu jika waktu cocok dan insya Allah jika Mbak berkenan kita diskusi lagi ya Mbak, karena jujur saja memang pertanyaan saya belum terjawab semua dan saya akan minta waktu selanjutnya untuk bertanya lagi ke Mbak di momen selanjutnya. Terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mbak Anita. Terima kasih ya Mbak. Sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Amin. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Ada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin
Ini ya Mbak. Assalamualaikum.